بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأزواجه وأبنائه وسائر أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, insyaallah tabaraka wa taala, memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mengkaji agama Islam, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang melalui lisan beliau Allah menyempurnakan agama ini. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Insyaallah di malam yang berbarokah ini kita akan membahas penutup dari kitab Thamaratul Ilmil Amal. Ya, penutup dari kitab Thamaratul Ilmi Al-Amalu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya ada yang lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Ada yang lebih mahal dibandingkan harta, tahta, jabatan dan apapun yang ada di dunia ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Saking mahalnya ilmu yang bermanfaat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya beliau berdoa kepada Allah. Setiap beliau selesai dari salat subuh, beliau berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang sangat agung. Doanya adalah, dan ini harus antum hafalkan sekalian, ya, jamaah sekalian harus hafal ini. Ya, hadis doanya masyhur. Mungkin kebanyakan kita sudah hafal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu jauh lebih mahal dibandingkan harta yang kita punya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kepada murid beliau, "Ya Qumail, al-ilmu khairun minad dunya." Atau al-ilmu khairun minal amwal. Al-ilmu yahrusuk wal amwal anta alladhi tahrusuha. Wahai Qumail, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu lebih baik dibandingkan harta yang kau punya. Kenapa demikian? Ilmu yang akan menjagamu. Ilmu yang akan menjagamu dari berbagai macam kemaksiatan. Ilmu yang akan menjagamu dari jeratan-jeratan syaitan. Ilmu yang akan menjagamu dari fitnah yang ada di dunia ini, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Ilmu yang akan menjagamu. Wal amwal antal ladzi tahrusuha. Sedangkan harta engkau yang capek menjaganya. Ilmu yang akan menjaga kita. Semakin kita berilmu, semakin kita mengenal, memperdalam ilmu agama,
semakin kita tahu halal haram, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita ini mengagungkan Allah, sehingga kita tidak berani melakukan keharaman dan tidak berani meninggalkan kewajiban. Sedangkan harta, kita yang capek menjaga harta. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, di setiap harinya yang pertama kali diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan harta yang banyak, bukan minta diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan minta yakni diberikan kekayaan, tapi yang beliau minta adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya sekarang, Rasulullah itu nabi dan utusan Allah yang membawa agama Islam. Pertanyaannya, adakah orang yang lebih berilmu tentang Islam dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Artinya tidak ada ilmu agama yang sampai kepada manusia kecuali melalui perantara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada orang yang paling tahu tentang ilmu agama kecuali beliau. Pertanyaan kedua, ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah apakah mungkin bermanfaat atau pasti bermanfaat? Pasti bermanfaat. Kita yakin itu. Pertanyaan ketiga, lalu kenapa beliau masih tetap saja berdoa dengan doa ini? Padahal kalau urusan Rasulullah itu sudah urusan apa? Pasti, bukan mungkin tidak mungkin, bisa jadi atau tidak bisa jadi. Perkara yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti. Ilmu beliau itu pasti dan manfaatnya pasti. Tapi beliau tetap memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Tapi kita yang ilmunya belum pasti, manfaat apalagi, tapi selalu lalai untuk membaca doa ini. Kita selalu lalai untuk membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fiddin azakumullah. Oleh karena itu, jangan kita ini mendahulukan dunia sebelum kita memohon kepada Allah ilmu. Oleh karena itu di dalam doa itu Rasul memberikan kepada kita urutan-urutannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya apa? Wa rizqan thayyiba. Kemudian aku mohon kepadamu rizki yang baik. Mana yang lebih dahulu? Ilmu atau rizki dulu? Ilmu. Berarti kalau berbenturan urusan cari uang sama menuntut ilmu, mana yang dahulukan? Itu jawaban atau tekad? Hah? Semoga menjadi jawaban yang diamalkan. Amin. Ikhwani fiddin azakumullah. Terkadang seorang lebih sibuk dengan urusan bisnisnya, urusan kerjanya, urusan dunianya dibandingkan menuntut ilmunya. Dia berdalih begini, orang muslim itu kan harus seimbang antara akhirat dengan apa? Dunia. Ini kan istilah-istilah sinetron ya. Harus seimbang dunia dengan akhiratnya. Padahal benar perkataan ini? Itu perkataan bohong, perkataan dusta. Sekarang anda tanya, dari sekian banyak jamaah yang hadir di sini, ada yang mikir nanti mau makan apa? Ada yang mikir tentang pekerjaannya? Hah? Ada? Pasti ada, pasti tidak ada, atau mungkin? Hah? Mungkin, baik mungkin sudah, mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada.
Pertanyaan kedua, kalau sampean semua lagi kerja, ada nggak yang mikir ngaji? Pasti ada, pasti tidak ada, mungkin. Ikhwani fiddin azakumullah, itu menjadi renungan bagi kita semua. Ya, maka sejatinya kita ini lebih banyak mengurusi dunia dibandingkan ilmu akhirat. Padahal kita semua butuh terhadap ilmu akhirat. Seberapa butuh kita dengan ilmu akhirat? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, hajatul insan ila syari'ati asyaddu min hajatihim ila at-tanaffus. Hajatul insan ila syari'ati asyaddu hajatihim min kulli syai'in. Kebutuhan orang muslim kepada ilmu agama itu lebih besar dibandingkan kebutuhannya terhadap segala sesuatu. Wa hajatul insan ilal ilmi atau ila syari'ati asyaddu min hajatihim ila tanaffusi fadlan ala ta'amihim wa syarabihim. Dan kebutuhan seorang muslim terhadap ilmu agama itu lebih besar dibandingkan kebutuhannya terhadap bernafas sekalipun. Loh kok bisa? Karena bernafas itu ada adabnya. Ternyata di dalam nafas ini juga ada apa? Akhlaknya. Apa salah satunya? Kita dilarang bernafas ketika sedang minum. Kita dilarang bernafas di dalam gelas yang kita gunakan untuk minum. Ada akhlaknya. Terlebih hanya urusan makan dan minum mereka. Maka lebih penting ilmu. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan kaum muslimin sekarang. Lebih mementingkan dunianya. Urusan makan dan minumnya dibandingkan urusan apa? Urusan akhiratnya. Sekarang mau tanya begini, ikhwan fillah jazakumullah. Jangan urusan ilmu sudah. Antum kalau masuk di bulan Ramadan, apalagi puasa hari pertama, ana tanya sekarang, yang lebih dipentingkan oleh kebanyakan kaum muslimin, puasanya atau bukanya? Yang lebih dipentingkan adalah urusan bukanya. Urusan makan minumnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Orang tua menasehati anaknya kuliah jauh misalnya. Mana yang lebih dahulu dinasihatkan oleh orang tuanya? Nilai bagus atau jaga sholat? Nilai yang bagus. Yang paling baik mereka yang mengatakan, nak, nilainya harus bagus dan jangan lupa sholat. Itu yang paling bagus. Padahal ini juga kurang. Lebih mendahulukan nilai dunianya dibandingkan apa? Sholatnya. Sholatnya hanya sekedar jangan lupa. Harusnya, nak, jaga sholatmu dan jangan lupa usahakan nilainya bagus. Ikhwani fiddin azakumullah. Yang lebih diimpikan oleh seorang bapak kepada anaknya apa? Pengen anak saya ini lebih sukses dari saya. Betul? Ingin anak saya ini lebih kaya daripada saya. Hidupnya gak melarat. Biar hidup anak saya ini gak susah ya. Gak apa-apa saya susah. Yang penting anak saya gak susah. Begitu kan pedoman orang tua? Padahal ketika orang tua itu sudah beranjak tua, ketika orang tua bahkan ada di dalam kuburnya, yang lebih dibutuhkan oleh orang tua itu hartanya anak yang banyak atau satu doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mana yang lebih kita butuhkan? Doa atau hartanya anak? Doa. Orang tua pasti lebih membutuhkan kepada doa anak-anaknya. Maka mulai sekarang ikhwani fiddin azakumullah, rubah arah hidup kita. Yang sebelumnya arah hidup kita ini lebih condong kepada dunia, arahkan kepada akhirat. Oleh karena itu, setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditampakkan kepadanya dunia.
beliau senantiasa mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya kehidupan akhirat. Maka yang pertama kali kita minta, dan itu yang dicontohkan oleh Rasul, adalah ilmu yang bermanfaat sebelum rizki yang baik. Kemudian yang ketiga yang beliau minta apa? Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Pertanyaan begini, dari hadis ini, daripada doa ini, ada dua perkara yang harus kita perhatikan sebagai penutup daripada kitab ini. Yang pertama, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu sebelum amal? Sudah dibahas. Sudah dibahas di awal-awal kitab, di muqaddimah. Kenapa Rasul mendahulukan ilmu sebelum amal yang diterima? Kita butuh nggak amal kita diterima? Butuh. Tapi kenapa Rasul dahulukan ilmu ini terlebih dahulu? Jawabannya, karena ilmu yang bermanfaat, karena amal yang diterima tidak mungkin diraih oleh seorang hamba kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Karena amal kita tidak mungkin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita membangun ibadah itu di atas apa? Di atas ilmu. Karena kalau kita beribadah di atas, atau kita beribadah tidak di atas ilmu, tanpa didasari ilmu, maka pasti lebih banyak kesalahannya dibandingkan kebenarannya. Kenapa terjadi kebid'ahan? Kenapa terjadi perkara-perkara baru di dalam agama Islam yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini? Jawabannya, karena banyaknya orang yang bersemangat di dalam beribadah tanpa didasari ilmu. Demikianlah mereka yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ad-dallin. Orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasara. Bagaimana mereka disifati dengan ad-dallin oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka itu memiliki semangat di dalam ibadah, namun mereka tidak mendasari ibadahnya di atas ilmu agama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua. Kenapa setelah Rasul memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, Rasul memohon kepada Allah amal yang diterima? Kenapa tidak dicukupkan dengan memohon ilmu tanpa harus memohon amal? Kenapa beliau juga memohon amal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena ilmu yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat tidak mungkin menjadi bermanfaat kalau tidak membuahi amal. Karena ilmu yang kita pelajari tidak akan menjadi bermanfaat di sisi Allah kecuali kalau kita berilmu lalu kita beramal. Ikhwani fiddin a'azakumullah, artinya ilmu dan amal adalah dua perkara yang tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu namun tidak beramal, merekalah orang yang disifati oleh Allah dalam surah Al-Fatihah dengan al-maghdubi alaihim, orang yang Allah murkai mereka itu. Siapa mereka? Orang Yahudi, yang mereka orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mau beramal dengan ilmunya. Mereka punya ilmu, mereka orang-orang yang cerdas, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Wa'iyadzubillah. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau ilmu yang kita minta, ilmu yang kita pelajari ingin menjadi ilmu yang bermanfaat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Kalau ingin ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ikhlaskan niat yang pertama. Ini harus. Karena kalau kita tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, selama-lamanya ilmu tidak akan menjadi bermanfaat atas diri kita. Bahkan ilmu yang tidak didasari di atas keikhlasan,
maka akan menjadi apa? Malapetaka di hari kiamat. Bukankah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam siapa mereka? 3 golongan. Salah satunya siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah." Dalam riwayat lain, "Awwalu may yus'aru fi nari jahannam." Orang yang pertama kali dibakar oleh Allah di neraka jahanam. Salah satu dari 3 itu, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Di antara orang-orang itu adalah orang yang menuntut ilmu. Orang belajar ilmu agama. Kemudian dia juga mengajarkan ilmu agama. Dan dia juga membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu orang ini dibawa di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengakui nikmat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Kalau engkau akui nikmat itu, amal apa yang sudah engkau lakukan? Amal apa yang sudah engkau lakukan? Maka apa kata orang itu? "Ya Rabbi, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku ini belajar ilmu agama, aku mengajarkan lagi ilmu agama itu, dan aku membaca Al-Qur'an. Untukmu ya Allah, ikhlas untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Wahai hambaku, engkau itu bohong, engkau itu dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma li an tuqal anta 'alimun wa qara'ta al-Qur'an li an tuqal anta qari'un faqad qila. Ya. Allah katakan kepada orang ini, engkau bohong, tapi engkau belajar ilmu agama agar engkau dipuji oleh orang, oh dia itu orang alim. Dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dipuji oleh orang lain, oh dia itu qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Faqad qil, dan engkau mendapatkan gelar-gelar itu, engkau sudah dapat gelar-gelar itu. Apa jadinya? Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Balasannya surga. Apakah balasannya Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab? Tidak. Tapi apa kata Rasul? Orang ini diseret, wajahnya berada di bawah, lalu dia diseret, lalu dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Ilmu loh. Yang dia pelajari itu ilmu. Yang dia ajarkan itu ilmu. Yang dia baca itu Al-Quran. Tapi karena tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, Allah jadikan semua amal salehnya batal dan menjadikan ilmu yang dia pelajari alasan dia masuk ke dalam siksa api neraka. Wa'iyadzubillah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ilmu kita ingin menjadi ilmu yang bermanfaat, kalau kita ingin ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pertama, ikhlaskan niat ketika menuntut ilmu. Ayo sama-sama kita mengikhlaskan niat. Niat itu perkara yang paling sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu para ulama mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innahu tataqallabu 'alayya. Para ulama mengatakan tidak ada perkara yang paling sulit untuk diobati. Tidak ada perkara yang paling sulit untuk aku atur kecuali itu niatku. Karena niatku itu berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas. Siapa yang mengatakan itu? Para ulama, apalagi kita. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka ketika kita belajar ilmu agama, maka harus bagi kita menjaga keikhlasan di dalam hati ini. Ngeri, ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ngeri. Ini bukan urusan yang sepele. Urusan ikhlas itu bukan urusan yang sepele. Karena kalau kita tidak ikhlas, amal kita ditolak, pahala kita nggak dapat, dihukum masuk ke dalam neraka. Ya, seakan-akan tidak berguna lagi amal yang kita lakukan. Oh kalau begitu ya sudah nggak usah beramal. Daripada kita beramal nanti gak ikhlas, dosanya lebih.
Kalau kita meninggalkan amal itu juga apa? Dosa. Para ulama mengatakan demikian. Seorang yang meninggalkan amalan karena takut riya, itulah riya yang sesungguhnya. Seorang mau sholat, lalu ada orang lain, dia bilang, oh kalau saya sholat nanti saya riya, ya udah saya nggak jadi sholat. Itu riya yang sesungguhnya. Dan kalau dia sholat dan mengharapkan mendapat pujian dari orang itu, maka itu kesyirikan. Loh, terus piye? Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah tetap sholat dan menjaga keikhlasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ingat, ikhlas bukan hal yang sepele. Niat bukan urusan yang sepele. Maka kalau ingin ilmu kita bermanfaat, ilmu kita ini mengarahkan kita kepada surga, kita ingin mendapatkan janji Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan ini, ikhlaskan niat kita. Sebelum kita keluar rumah, periksa hati kita. Perbaiki dulu niat kita. Apakah ada niat-niatan lain selain daripada wajah Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita tidak menuntut ilmu kecuali benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Apa makna ikhlas di dalam menuntut ilmu? Para ulama mengatakan, yang pertama mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, niatnya adalah raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Makna ikhlas itu di dalam menuntut ilmu salah satunya adalah berniat menghilangkan kebodohan dari diri kita. Berniat menghilangkan kebodohan dari diri kita dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Coba kita perhatiin ya. Kita perhatiin. Ini pembahasan menyinggung loh. Anda tahu, pembahasan ini menyinggung. Tapi harus kita sebutkan. Perhatikan. Kata para ulama, termasuk tanda atau termasuk bentuk ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah berniat menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan hadir ke majelis ilmu, dia niatnya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Orang yang niat menghilangkan kebodohan dari diri sendiri ketika menuntut ilmu itu piye caranya? Gimana caranya? Prakteknya bagaimana? Bukti nyatanya, bukti realnya bagaimana? Yang kasat mata. Ya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu keikhlasan kita itu mempengaruhi kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Orang yang tidak punya keikhlasan di dalam hatinya, dia tidak akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka semakin kuat keikhlasan di dalam hatinya, semakin bulat tekadnya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, maka semakin dia akan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ikhwani fiddin azakumullah, pernah kami sebutkan bahwasanya tidak ada penyakit yang paling parah, yang paling kronis dibandingkan penyakit apa? Kebodohan. Dan tidak ada maksiat yang paling besar yang ada pada diri kita kecuali itu kebodohan. Oleh karena itu para ulama mengatakan ma'usiyallahu bima'siyatin asyaddu minal jahl. Tidak ada maksiat kepada Allah yang lebih besar dibandingkan kebodohan. Kenapa demikian? Orang berbuat syirik karena apa? Karena kebodohannya. Orang berbuat bid'ah karena kebodohannya. Orang bermaksiat karena kebodohannya. Loh, kadang mereka berilmu kok dikatakan bodoh. Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menerima orang yang melakukan kesalahan bijahalah karena kebodohannya. Apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in bernama Abul Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu man 'asiyallaha fahuwa jahilun walau kana 'aliman. Orang yang bermaksiat kepada Allah sejatinya dia orang bodoh sekalipun dia banyak ilmunya. Sekalipun orang itu banyak ilmunya, hafal banyak hadis, hafal banyak ayat, tapi kalau sudah dia jatuh pada kemaksiatan, dia bodoh ketika itu.
Sampai kapan? Hatta yatub atau hatta yarji'a, sampai dia bertaubat kepada Allah, sampai dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka tidak ada kemaksiatan yang paling besar kecuali apa? Kebodohan yang ada pada diri kita. Maka bagaimana cara kita bertobat daripada dosa itu? Ya menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Itu cara kita bertaubat, menghilangkan penyakit daripada diri kita berupa kebodohan. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah, itu makna ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dan itu syarat pertama agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, bagaimana caranya agar ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat? Sesuai dengan judul kita, diamalkan. Diamalkan. Ya. Karena ilmu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat kecuali diamalkan. Oleh karena itu dalam doa tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam selain meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, Rasul juga memohon kepada Allah amalnya diterima. Karena ilmu tidak akan menjadi manfaat kecuali dia harus beramal. Ilmu tidak akan menjadi bermanfaat kecuali dia harus beramal dengan ilmu tersebut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, atau masih yang kedua, menuntut ilmu atau beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Ini merupakan keharusan. Dan sudah kita bahas bab-babnya di awal-awal kitab ini. Ini hanya evaluasi ya, ringkasan daripada apa yang sudah kita bahas. Dan ikhwani fiddin azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi yang diwajibkan untuk mengajarkan manusia tentang agama Islam. Dahulu di sini ada kajian Ustadzuna Dr. Musyaffa Ad-Darini, hafizahullah taala. Beliau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu diwajibkan untuk berdakwah kepada manusia tentang agama Islam. Tapi begini ikhwani fillah jazakumullah. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita mendengarkan, mentaati apa yang diucapkan oleh Rasul saja? Apakah Allah menyuruh kita untuk sekedar mentaati apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja? Jawabannya tidak. Selain kita diwajibkan untuk mentaati apa yang Rasul perintahkan dengan lisannya, dengan ucapannya, Allah juga mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Antum bakal dengar banyak ayat ini atau akan dengar ayat ini berkali-kali di bulan ini. Bulan apa? Rabiul Awal. Karena orang banyak yang membaca ayat ini hanya sekedar untuk memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejatinya mencintai Rasul, mengikuti Rasul bukan dengan memperingati hari kelahirannya, tapi mengamalkan daripada isi daripada ayat itu. Kita perhatikan ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Daripada ayat ini berarti kita tahu bahwasanya syariat Islam tidak hanya diajarkan dengan lisan saja, tapi juga diajarkan dengan amal dan praktek. Amal dan contoh yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam bukan hanya agama ilmu, tapi juga agama amal. Ya, karena Islam itu bukan hanya agama ilmu, tapi juga agama amal.
Sehingga dikatakan pada diri Rasul ada suri tauladan yang baik. Bagaimana Rasul memberikan suri tauladan yang baik? Ya dengan amal akhlak beliau. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah Rasul dijadikan suri tauladan kecuali karena dakwah beliau yang dibarengi dengan amal. Yang ketiga, agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Mengajarkan ilmu tersebut. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengamalkan ilmu tersebut, yang ketiga mendakwahkan, mengajarkan ilmu tersebut. Ikhwani fillah azakumullah, mendakwahkan ilmu itu ada dua. Yang pertama bil hal, yang kedua bil maqal. Apa bil hal? Dengan praktek. Lagi-lagi kembali kepada amal. Mendakwahkan ilmu itu bisa dengan praktek, bisa dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Caranya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'du min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi contoh di dalam agama Islam dengan contoh yang baik. Misal dia hidup di lingkungan yang jarang orang salat jamaah. Lalu dia mencontohkan kepada mereka bagaimana setiap hari keluar ke masjid ya untuk salat berjamaah. Ini sudah termasuk apa? Dakwah. Dia berdakwah dengan ucapan yang baik kepada tetangga, senantiasa menyapa tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, memberikan makanan kepada mereka, memperhatikan orang yang kesulitan di sekitarnya. Itu dakwah. Betapa banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam sebelum dia mendengar satu ayat daripada Al-Quran, tapi dia masuk ke dalam agama Islam karena melihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bernama Thumamah bin Uthal. Thumamah ini adalah ketua suku atau pembesar suku Yamamah. Ketika beliau hendak umrah, dan beliau masih kafir ketika itu. Beliau hendak umrah. Jadi orang kafir dulu juga apa? Haji dan umrah di Ka'bah. Ketika dia hendak menuju Makkah, ditangkap dia oleh siapa? Oleh para sahabat. Lalu diikat di masjid. Diikat di masjid. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Thumamah ini. Dan Thumamah termasuk orang yang paling besar, paling keras permusuhannya dengan Rasulullah. Dan paling besar usahanya untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi kaum muslimin. Kalau kita ketemu seperti orang yang seperti ini, kita apakan, Pak? Kita ketemu orang seperti ini sudah dalam keadaan terikat. Apa yang kita lakukan? Minimal mencela. Itu minimal. Itu minimalis mencela. Ya. Minimal itu. Lebih parahnya lagi tangan bergerak, ya kan? Ikhwani fiddin azakumullah. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Rasul? Tidak. Rasul memberikan kepada Thumamah makanan-makanan yang paling enak di Madinah. Setiap pagi dan sore sama beliau dikasih susu. Kalau antum iya ngasih susu, kasih racun tikus dalamnya. Tapi Rasul tidak. Beliau kasih makanan paling enak, dikasih minum susu. Ini siapa ini? Ini orang kafir yang paling besar permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan terikat di masjid, sudah tertawan dia. Dapat beberapa hari, apa yang dilakukan oleh Rasul? Dibunuh? Tidak, dilepas. Dilepas sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum jadi sahabat di masa itu, heran enggak antum? Heran. Antum ngikutin dari belakang dibunuh orang itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Thumamah? Akhirnya, ketika beliau dilepas, beliau pergi ke cari sumur. Beliau mandi, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, "Wahai Muhammad,
Dahulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali engkau. Tidak ada agama yang paling aku benci kecuali Islam. Dan kini tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali engkau. Dia dengar ayat Allah? Tidak. Tidak ada satu ayat yang dibacakan oleh Rasul kepadanya. Tidak ada. Tapi dengan akhlak. Dengan akhlak. Dia menjadi masuk ke dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena itulah bentuk dakwah. Maka salah satu bentuk dakwah adalah ad-da'watu bil hal, dan ini dakwah yang paling berat. Paling berat. Karena itu menyangkut amal. Maka kalau kita susah untuk beramal, maka kita susah untuk mencontohkan yang baik kepada manusia. Ya. Ikhwani fillah azakumullah. Dan itu yang bisa dilakukan kita sebagai seorang talibul ilmi, sebagai orang yang belajar ilmu agama. Kita contohkan kepada orang-orang terdekat kita dengan akhlak. Karena yang mereka nilai dari kita bukan jenggot kita yang panjang, bukan celana kita yang cingkrang, tapi bagaimana akhlak kita. Kita jenggot panjang, bahkan terkadang kita dicela. Ya. Ketika celana kita tidak isbal, kita justru kadang diejek. Tapi adakah orang yang mengejek manusia yang berakhlak dengan akhlak yang baik? Ada? Tidak ada. Bahkan seorang preman pun, orang yang hatinya keras sekalipun, akan luluh ketika melihat orang yang berakhlak baik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Oleh karena itu, ya, itu yang dakwah yang pertama. Macam dakwah yang pertama, ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan anggota badan, dengan memberikan contoh yang baik. Apa kata Rasul? Orang yang memberikan contoh yang baik di dalam agama Islam, maka dia dapat pahala. Dan kalau ada orang yang meniru, maka dia dapat pahala, orang yang meniru dapat pahala, dan orang yang mencontohkan mendapat pahala double dari orang yang menirunya, tanpa mengurangi pahala orang yang menirunya. Contoh, ada bapak namanya misalnya Bapak Ahmad, punya tetangga Zaid. Bapak Ahmad ini rajin ke masjid, sedangkan Bapak Zaid ini malas untuk ke masjid. Tapi Bapak Zaid ini melihat tetangganya, Bapak Ahmad kok rajin dia ke masjid. Lalu hatinya tergerak untuk juga ikut ke masjid. Maka Bapak Ahmad dapat pahala karena amalnya sendiri, Bapak Zaid juga dapat pahala karena amalnya sendiri, dan Bapak Ahmad dapat pahala double plus karena ada yang meniru perbuatannya. Kurang nggak pahalanya Bapak Zaid? Tidak kurang. Tapi ini dapat pahala karena mencontohkan. Itu adalah MLM paling menguntungkan. Ya enggak? Iya. Itu bisnis yang paling menguntungkan. Apa itu? Apa itu? Berdakwah. Mencontohkan yang baik kepada manusia. Itu yang pertama. Dan itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ikhwani fiddin azakumullah, ad-da'watu bil maqal. Ad-da'wah bil maqal. Berdakwah dengan ucapan. Berdakwah dengan apa? Ucapan. Berdakwah dengan ucapan itu tidak harus duduk di mimbar. Tidak harus duduk di hadapan orang lalu berdakwah, tidak. Tapi bisa berbicara dengan istri kita, mengajak istri kita kepada kebaikan, mengajak anak kita kepada kebaikan, mengajak tetangga kita terdekat kepada kebaikan, mengajak kerabat-kerabat kita kepada kebaikan dengan lisan kita. Enggak harus di mimbar, enggak harus kita innal hamdalillah, tidak. Ya. Tidak harus kita panggil istri kita, anak kita, orang tua kita duduk di hadapan kita lalu kita buka kita innal hamdalillah. Tidak. Tapi dengan kita menasihatkan kebaikan kepada mereka, ya, menasihatkan kebaikan kepada mereka. Dan lagi-lagi Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala, dan mendapatkan pahala kalau orang itu mengikuti apa yang dia tunjukkan berupa kebaikan tersebut. Ikhwani fiddin azakumullah, itu ilmu yang bermanfaat. Dan antum tahu,
ilmu yang bermanfaat yang semisal ini yang antum butuhkan di dunia dan yang antum butuhkan ketika antum sudah masuk ke kuburan. Kalau antum sudah masuk kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat, tidak ada harta yang kita bawa kecuali kain kafan yang nggak punya kantong untuk kita masuki uang. Kalaupun dimasuki tidak akan berguna. Yang kita butuhkan adalah salah satu dari tiga atau tiga-tiganya. Ketika Rasul mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amalu illa min thalath. Kalau anak Adam itu sudah wafat, terputus semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Bagaimana sedekah jariyah itu? Bersedekah untuk maslahat umum, untuk masjid, pembangunan ma'had, pembangunan sekolah. Selagi itu dipakai oleh umum, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ini pembahasan kita. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibangun di atas ikhlas, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan. Itu akan terus mengalir kepada kita. Bagaimana bisa? Karena kalau kita berdakwah kepada orang lain, mengajak anak, mengajak istri, mengajak saudara, kita wafat dan mereka terus mengamalkan apa yang kita ajarkan, pahalanya terus ngalir ke kita. Lalu anak kita ngajarkan kepada orang lain, istri kita ngajarkan kepada orang lain, kerabat kita ngajarkan kepada orang lain, tetangga mengajarkan kepada orang lain. Semakin banyak, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Itu kan MLM yang paling menguntungkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu yang kita butuhkan, bukan hanya ketika kita masih hidup, tapi ketika kita ini sudah mati. Ketika tidak ada lagi yang bersama kita kecuali apa? Amal kita. Ya, yang mana penentu bahagia atau tidak bahagianya, bahagia atau sengsaranya kita di masa itu, bukan banyaknya uang, bukan tingginya harta, tapi banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mau mendoakan kita. Pak, gimana anak kita mau jadi anak soleh kalau anak kita nggak belajar ilmu agama? Bagaimana anak kita mau doakan kita kalau mereka nggak tahu bagaimana cara mendoakan orang tuanya? Ikhwani fiddin, azakumullah. Anak itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian itu hasil usaha kalian. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan, setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, pahalanya pasti ngalir kepada orang tua, baik diniatkan atau tidak diniatkan. Sampean terbujur kaku di kuburan, anak sampean sholat, pahalanya ngalir kepada sampean. Anak sampean sedekah, ngalir kepada sampean. Anak sampean mengajarkan ilmu, ngalir kepada sampean, sekalipun tidak meniatkan hal itu. Tapi gimana kita bisa membentuk anak yang seperti ini, yang beramal soleh, rajin ibadah, gak maksiat, kalau mereka tidak kita ajarkan ilmu agama? Oleh karena itu para orang tua, kalau mampu mendidik anak kita dengan maksimal tentang ilmu agama, didik sendiri. Tapi kalau tidak mampu, jangan halangi anak kita untuk belajar ilmu agama. Jangan halangi anak kita untuk mondok. Jangan pernah ada rasa berat ketika anak kita ini minta mondok. Atau kalau anak gak mau mondok, suruh dia mondok. Ya, saya gak kuat nahan kangen Ustaz. Kita boleh sekarang merasa sedih jauh dari anak, merasa berat mungkin dengan biaya anak. Tapi ingat, balasannya adalah kebahagiaan ketika kita sudah wafat.
Tidak ada satu ayat yang dibaca oleh anak kita kecuali pahalanya juga ngalir ke kita. Tidak ada satu rakaat, satu sujud, satu ruku' yang dilakukan oleh anak kita kecuali ngalir pahalanya kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jangan berpikir, nanti anak saya jadi apa? Kalau anak saya mondok, anak saya jadi apa? Loh, kok jadi apa? Ya jadi apa coba? Anak kita jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Mau jadi apa? Jadi Superman, Spiderman kan enggak? Tapi untuk apa kita mondok? Kita mondokkan anak, yakni kita suruh mereka belajar agama, bukan agar anak kita jadi apa, bukan. Tapi agar mereka bisa mendoakan kita. Tapi agar mereka bisa mengamalkan amal soleh, ngalirnya ke kita. Investasi terbaik itu ada pada anak kita. Makanya aneh kalau ada orang tua yang gak mau punya anak banyak. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan apa? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikahi wanita yang lembut dan punya atau yang subur. Lihat kepada keluarganya. Kalau dia banyak saudaranya, insyaallah subur. Kenapa? Alasannya. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku kelak pada hari kiamat akan berbangga dengan banyaknya umatku. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu investasi terbaik, ikhwani fillah, azakumullah. Semakin banyak amal anak yang dilakukan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketiga, agar ilmu kita menjadi bermanfaat apa? Mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Dengan berapa cara? 2 cara. Yang pertama dengan anggota badan, dengan amalan, yang kedua dengan lisan kita. Ikhwani fi din azakumullah. Di penutup daripada kitab ini, ya, ada perkara yang keempat yang harus kita perhatikan. Setelah kita ikhlas dalam menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ikhlas. Kemudian yang kedua, kita beramal. Yang ketiga, kita mendakwahkan. Yang keempat, bersabar. Bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena orang kalau sudah belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, mudah? Tidak mudah. Ada halangan? Pasti. Bukan ada, banyak. Banyak. Oleh karena itu, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, perkataan seorang pemuka Nasrani, ya, yang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pemuka Nasrani ini paman dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Ketika beliau mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, lalu mendapat wahyu yang pertama, beliau mengatakan apa? Ma ya'ti ahadun bimithli ma ataita bihi, atau ma ya'ti ahadun bimithli ma utita bihi illa udhiya, wa fi riwayah illa udiya. Tidak ada seorang yang datang kepada manusia lalu mengemban perkara sebagaimana yang kau emban sekarang, membawa kebenaran seperti yang kau bawa sekarang, kecuali pasti dia diganggu, kecuali pasti dia dimusuhi. Pasti ada yang mengganggu, pasti ada yang memusuhi. Lalu bagaimana sikap kita? As-sabru, bersabar. Oleh karena itu bekal hidup ini, selain kita yakni untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selain kita ikhlas, selain kita ini apa? Mengamalkan ilmu kita, berdakwah dengan itu, kita harus bersabar. Karena sabar ini kunci untuk bisa mendapatkan 3 ini. Kita nggak bakal bisa tahan untuk menuntut ilmu kecuali harus bersabar. Karena betapa banyak ilmu agama ini yang sulit untuk kita pahami. Bukan karena ilmu agamanya, tapi karena kitanya. Karena keterbatasan akal pikiran kita.
Maka butuh kepada kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kita tinggal belajar ini. Mengamalkan ilmu mudah, susah. Butuh istiqamah, butuh tahan terhadap celaan orang. Antum isbal, antum bilang kebanjiran. Antum jenggot, antum berjenggot dikatakan antum kambing. Antum sholat di masjid, antum dikatakan teroris. Harus sabar menghadapi ini. Kalau kita nggak sabar, kita tinggalkan majelis ilmu itu. Kita nggak mau lagi beramal dengan ilmu kita. Kita nggak mau lagi jenggot ini, kita potong jenggot kita. Kita nggak mau lagi dengan celana cingkrang kita potong, kita panjangkan lagi. Kenapa? Karena kita nggak tahan dengan celaan manusia. Harus sabar di dalam beramal. Kemudian harus bersabar di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah pasti ada halangan, pasti ada yang mencela, pasti ada yang menghadang, pasti ada bahaya di balik itu. Iya. Tapi itu memang memang sudah ketetapan Allah. Maka kewajiban kita, kunci kita untuk bisa berhasil daripada semua ini as-sabru. Ya. Bersabar, ikhwan fillah, azakumullah. Oleh karena itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah ke Taif, dilempari batu oleh orang gila, dikejar-kejar oleh orang gila, dilempari sampai berdarah kepalanya, berdarah kakinya. Beliau doakan keburukan? Tidak, datang dua malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, kita tunggu perintahmu. Kalau engkau mau, kita ambil dua gunung itu, kita timpakan kepada mereka. Apa kata Rasul? Enggak usah. Bahkan saya berharap lahir dari keturunan mereka ini orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Kalau kita belum datang tuh malaikat, udah minta doa kepada Allah. Ikhwani fi din azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud sampai pipinya robek. Ya, karena topeng besinya patah, menancap di pipinya. Kalau kita yang kesabaran kita ini sangat tipis, udah ngangkat tangan kita, ya Allah, azab mereka ya Allah. Apa Allah nggak mampu? Allah mampu. Tapi kenapa Rasul tidak mengatakan seperti itu, tidak berdoa seperti itu? Kesabaran, ikhwan fillah, sabarnya beliau. Ya, sabarnya sabarnya beliau. Ada orang, beliau lagi berkumpul dengan para sahabatnya, datang orang Badui, tuk di pojok masjid, kencing. Kencing. Itu nggak disunat 2 kali, alhamdulillah. Ya, kencing di masjid. Bahkan para sahabat disebutkan sudah mau menghardik orang itu, mau dimarahin, mau dipukul. Tapi apa kata Rasul? Sudah, jangan, biarkan dia. Biarkan orang itu kencing. Habis kencing, siapa yang suruh nyiram? Sahabat, bukan orang itu. Sahabat suruh ambil air, suruh siram bekas kencingnya. Coba, antum bisa sesabar ini? Harus bisa. Sebelum antum jawab, harus bisa. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat tidak mungkin kita raih kecuali kita punya kunci yang terakhir. Apa itu? Sabar. Kalau kita nggak sabar, kita nggak tahan dengan semua ini, ikhwani fillah, jazakumullah. Tapi memang begitulah surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga, dan surga itu sendiri dihiasi dengan apa? Dengan suatu hal yang kita benci, yang kita nggak suka. Ya. Maka kalau kita nggak sabar, kita akan lari daripada jalan ini menuju jalan yang penuh dengan apa? Wahujibatin naru bisyahwah, yang sesuai dengan syahwat kita. Tapi ingat, ujungnya kemana? Ujungnya syahwat ya ke neraka, ujungnya yang nggak enak menuju surga. Maka ikhwani fi din azakumullah, milikilah kesabaran. Di akhir kitab ini kita baca nasihat terakhir dari beliau. Wa akhtimu bi wasiyatin 'azimatin wa balighatin wa nafi'atin wa mu'athiratin. Dan sebagai penutup kata beliau. Siapa penulisnya ini? Jangan sampai antum sudah bahas penutup, antum enggak tahu siapa penulisnya. Siapa penulisnya? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Ubada. Syekh Abdul Razak ini akrab dengan salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Firanda Andirja. Dan Syekh Abdul Razak ini salah satu dosen, dan beliau ini profesor doktor ya, di mana? Jami'ah Islamiyah Madinah, kota Madinah. Dan beliau adalah ulama, anak dari seorang ulama
ahlul hadis yang masih hidup di masa ini, ya, yang sudah berumur sangat tua, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, salah satu ulama hadis yang masih hidup di masa ini. Baik, jangan sampai antum udah bahas dari awal sampai akhir nih, ternyata sopo penulis ya. Ini. Baik. Beliau katakan, maka kami tutup kitab ini dengan wasiat yang sangat agung, yang sangat bermanfaat, lil Khatibil Baghdadi rahimahullah, dari seorang ulama bernama Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, fi kitabi Iqtida'ul Ilmil Amal, di dalam kitab beliau Iqtida'ul Ilmil Amal, yaqulu rahimahullah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala mengatakan, inni musika ya talibal ilmi, aku mewasiatkan kepada kalian wahai para penuntut ilmu. Wasiat untuk siapa? Para penuntut ilmu, kita. Ini wasiat untuk kita, dengarkan baik-baik. Bi ikhlasin niyyah fi talabi. Apa wasiat beliau? Ikhlaskan niat di dalam mempelajari ilmu agama. Itu yang pertama. Wa ijhadun nafsi 'alal 'amali bimujabihi. Dan bersungguh-sungguhlah untuk beramal dengan ilmu yang sudah kalian pelajari. Fa innal ilma syajaratun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah bagaikan pohon. Wal amala thamaratun, sedangkan amal itu adalah buah dari pohon tersebut. Boleh memberikan permisalan bahwasanya ilmu adalah bagaikan pohon, sedangkan amal itu adalah buahnya. Untuk apa pohon kalau tidak ada buahnya? Bukan berarti nanti antum mencela pohon yang nggak ada buahnya. Maksudnya antum nanam, misalnya antum nanam pohon mangga, antum niatkan apa? Mau dagang buah mangga, tapi nggak berbuah-buah, ada nggak gunanya? Nah, tidak ada sampai itu berbuah. Maka demikian pula ilmu yang tidak diamalkan. Walaysa yu'addu 'aliman. Syuf, perhatikan ini. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Seorang itu tidak dikatakan berilmu. Kita tidak dikatakan berilmu kecuali apabila sudah mengamalkan ilmu kita. Maka ilmu atau orang yang berilmu bukan orang yang sekedar belajar, tapi juga yang mau mengamalkan ilmunya. Fala ta'nas bil amali madumta mustauhishan minal ilmi. Maka kalian jangan sampai merasa puas dengan amal kalian. Jangan merasa puas dengan salat kalian. Jangan merasa puas dengan puasa kalian. Madumta mustauhishan minal ilmi, selama kalian masih malas untuk belajar ilmu agama. Jangan merasa puas dengan amal kita kalau kita masih melakukan ibadah itu tanpa tanpa ilmu. Ya, wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Sebaliknya, jangan kalian merasa puas dengan ilmu yang kalian punya kalau kalian itu masih malas untuk apa? Beramal dengan ilmu tersebut. Jangan merasa puas dengan amal selama malas untuk menuntut ilmu, dan jangan merasa puas dengan ilmu selama kita masih malas untuk beramal. Artinya terus untuk mensejajarkan antara ilmu dengan amal. Walakin ijma' bainahuma, kata beliau. Akan tetapi kumpulkan antara ilmu dengan amal itu. Wa in qalla nasibuka minhuma, meskipun hanya sedikit. Ilmumu sedikit enggak apa-apa, yang penting diamalkan. Amalmu sedikit tidak mengapa, yang penting berdasarkan ilmu. Bukan berarti wes kita sedikit-sedikit aja habis ini. Bukan, tapi terus apa? Belajar. Perhatikan kata beliau. Wa ma syai'un, ini begitu mengena kepada kita. Wa ma syai'un adhafu min 'alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi wa jahilun akhadhan nasu bi jahlihi li nadharihim ila ibadatihi. Dan tidak ada perkara yang lebih menyedihkan, kata beliau. Tidak ada perkara yang lebih menyedihkan
dibandingkan seorang yang alim, punya banyak ilmu, tapi manusia tidak mau mengambil ilmunya karena akhlaknya yang buruk. Terkadang kebenaran tidak mau diterima oleh manusia bukan karena itu kebenaran, tapi karena kita yang menyampaikannya salah. Kita katakan jangan menuduh sesama kaum muslimin dengan keburukan, tapi kita yang menjadi provokasi. Ya. Kita katakan ikhwani fillah azakumullah, jangan begitu, jangan begini, tapi kita sendiri buruk akhlaknya. Ikhwani fillah azakumullah. Dan tidak ada, kata beliau, yang lebih menyedihkan pula dibandingkan orang yang bodoh tapi kebodohannya ditiru oleh manusia karena manusia melihat ibadahnya orang tersebut banyak. Bukankah para dukun itu berkedok orang alim, berkedok kiai yang sering sholat sunnah, yang sering puasa, sehingga dikatakan mending saya datang ke dukun itu, dia puasanya 40 hari 40 malam, sedangkan ustadz ini nggak pernah puasa Senin Kemis. Sopo yang salah hal ini? Siapa yang salah kalau seperti ini? Ikhwani fidin azakumullah, perhatikan. Wal qalilu min hadza ma'al qalili min hadza anja fil aqibah. Perhatikan, sedikitnya ilmu tapi diamalkan dan sedikitnya amal yang berdasarkan dengan ilmu itu lebih menguntungkan hasilnya, itu lebih selamat akhirnya dibandingkan banyak ilmu sedikit amal, banyak amal sedikit ilmu. Maka pertanyaannya begini, mana yang lebih baik? A, banyak amal sedikit ilmu. B, banyak ilmu sedikit amal. C, sedikit ilmu sedikit amal. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Yang C, karena dia berilmu lalu beramal dan tidak beramal kecuali dengan ilmu. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Siapa? Banyak ilmu, banyak beramal. Banyak berilmu, banyak beramal. Baik. Idza tafaddalallahu birrahmah, apabila Allah Subhanahu wa taala tambahkan itu dengan rahmatnya. Allah utamakan dengan rahmatnya. Wa tammama ala 'abdihi ni'mah, dan Allah akan sempurnakan kepada hambanya nikmat. Artinya begini ikhwan fillah jazakumullah. Kalau kita punya sedikit ilmu, lalu kita amalkan terus, jadi sejajar. Ilmu kita 5, amal kita 5. Apa kata beliau? Ini lebih selamat, karena nanti akan semakin bertambah dan akan terus berbarengan. Artinya bukan berarti kata berhenti belajar ketika sudah berilmu beramal, berhenti, tidak. Tapi teruskan. Teruskan. Apa kata beliau? Perhatikan. Ini ngena banget ke kita pokoknya. Fa'ammal mudafa'atu wal ihmal. Tapi kalau kita ini malas dan masa bodoh, wa hubbul huwaina wal istirsal, dan kita suka yang santai-santai, wa itharul khafdi wad da'ah, dan kita lebih mendahulukan malas dan rehatnya badan kita, lebih mendahulukan malasnya badan dan mendahulukan santainya badan, wal mailu ma'ar rahati was-sa'ati, dan kita ini lebih suka, lebih condong kepada beristirahat. Fa inna khawatima hadhil khisal dzamimah, maka hasil daripada semua yang kita lakukan ini pasti buruk. Suruh belajar, tidur aja wes. Ayo beramal, capek. Ya, capek. Banyak alasan. Coba tanya, lebih semangat mana? Menuntut ilmu, beramal, menuntut ilmu dan amal, tiduran. Nah, kan lockdown Ustaz. Ya kan? Kan lockdown. Ya, maka harus tiduran. Tidak, ya, bukan seperti itu. Maka apa kata beliau? Kalau orang hanya mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan istirahatnya badan ini,
maka apa? Maka hasilnya pasti buruk. Wa uqbaha karihatun wa khaymatun, dan hasil akhirnya pasti buruk, pasti dia tidak suka. Wal ilmu yuradu lil amal, dan ingat bahwasanya ilmu itu niatnya adalah untuk diamalkan. Kamal amalu yuradu lin najah, sebagaimana amal itu diniatkan untuk kesuksesan di surga Allah. Ilmu niatnya untuk amal, dan amal niatnya untuk menggapai surga. Gapai surga berarti harus berilmu dan harus beramal. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kalau amal itu lebih sedikit dibandingkan ilmu, kanal ilmu kallan 'alal 'alim, maka ilmu itu akan menjadi musuh bagi orang itu. Perhatikan, kalau amal lebih sedikit dibandingkan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi musuh atas pemiliknya. Wa na'udzu billahi min ilmin 'ada kallan wa awratha dhullan wa sara fi raqbati sahibihi ghallan. Kata beliau berdoa kepada Allah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang akhirnya ternyata menjadi musuh bagi kita, dan ternyata ilmu itu memberikan kepada kita kehinaan dan menjadi belenggu di leher kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Beliau berlindung kepada Allah dari ilmu yang akhirnya menjadi musuh bagi pemiliknya. Ya. Dan ilmu yang akhirnya memberikan kehinaan, dan ilmu yang menjadi belenggu bagi orang-orang yang melakukannya. Di akhir, Syekh Abdul Razzaq mengatakan, wa bihadza, kita lebihkan dikit ya, enggak apa-apa, penutup. Antum sabar. Harus kunci keempat diingat tadi. Wa bihadza yantahil kalamu haula hadzal mawdu'. Maka dengan pembahasan ini selesailah pembahasan kita di dalam seputar pembahasan beramal dengan ilmu. Wa nas'alallah azza wa jalla ay yaj'ala dzalika hujjatan lana la 'alaina, amin. Dan kita memohon kepada Allah semoga menjadikan ilmu yang kita pelajari ini pembela bagi diri kita di akhirat, bukan senjata yang menusuk kita dari belakang. Wa ayyamfa'ana bima 'allamna, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang kita pelajari. Wa ayyu'allimana ma yanfa'una, dan agar Allah mengajarkan kepada kita setiap ilmu yang bermanfaat. Wa ayyazidana ilman, dan semoga Allah menambahkan bagi kita ilmu-ilmu kita. Wa ayyusliha lana sya'nana kullah, dan semoga Allah memperbaiki semua urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Beliau tutup dengan ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak wa sallallahu wa sallama wa barik wa an'im ala abdillah wa baraka wa an'ama ala abdillah wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maka kata beliau, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan segala sanjungan kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tiada ada ilah kecuali Allah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Dan semoga salawat serta salam dan keberkahan dan kenikmatan atas hamba Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ini selesailah pembahasan kita di dalam mengkaji kitab Thamaratul Ilmil Amal, dan semoga apa yang kita pelajari membuahkan amal sebagaimana judul daripada kitab ini, amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita untuk beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.